wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kajian rutin Sahih Bukhari. Salawat serta salam semoga senantiasa curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada Sallallahu alaihi keluarga, wasallam. Hmm. kepada keluarga, sahabat serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Ilan Sumarna, MAG. Yang kami hormati para penyelenggara dari Hima IPAI UPI, serta teman-teman dan seluruh peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hanif, selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian pada sore hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas adalah berapa orang batasan dalam jamaah sholat. Semoga dengan kajian ini kita dapat menambah wawasan keilmuan serta memperkuat pemahaman kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Agar kegiatan kita berjalan dengan tertib, berikut susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber, selanjutnya sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, kita masuk ke sesi pembukaan. Untuk membuka kajian kita pada sore hari ini, marilah kita membaca Hmm. basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi kepada yang kami hormati Bapak Dr. Ellen Sumarna, MAG. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih, Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu ayyuhal hadirun kafarati wa alumun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, perkenankan Allah sebenarnya bentar kita ya. Amit ini eh, Bapak belum bisa share materi, masih di YouTube, coba ini itu eh, ada gangguan teknis dulu. Hanif, eh, Bapak belum bisa share materi, dibuka dulu itunya, fotografi siapa, masih bisa belum? Oh, Mm-mm. share materi ya Bapak. Ya, mohon maaf. Oh, dari Hanif juga tidak bisa Bapak, soalnya ini dari sebentar Bapak.
Ya, jemaah yang Allah muliakan, mohon maaf pada gangguan dikit. Baik, sambil nunggu petugas untuk membuka eh, apa namanya screen ini screen sharingnya masih ditutup. Silakan Hanif itu di kontak dulu petugasnya. Jemaah yang Allah muliakan, pada minggu yang lalu, insya Allah, Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bahasan tentang baiat ya. Pada minggu yang lalu kita bicara tentang baiat untuk mendirikan sholat ya. Eh, Namun tentu saja sesi yang pertama seperti biasa ini kita akan apa namanya eh, bertausiah dulu ya. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa dari UPI ya, dan kemudian juga adik-adik mungkin ada juga pelajar yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali untuk melaksanakan azam kita untuk mengadakan kajian hadis-hadis yang mulia ini. Jamaah yang Allah muliakan, nasihat yang pertama adalah tentang ayat yang tadi, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu itu nasihat yang harus kita acap kali kita terus kita dawamkan begitu, bahwa kita ini senantiasa untuk berdoa kepada Allah agar kita ini husnul khotimah kelak pada saatnya Allah menentukan kita kembali. Sehingga ayat tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari takdir yang buruk begitu di akhir nanti. Dan kita meminta kepada Allah untuk husnul khotimah. Jamaah yang Allah muliakan, adapun nasihat yang kedua adalah eh, saya sendiri mengambil dari Quran surat Al-Baqarah masih ya, tentang orang munafik begitu. Dalam ayat tadi dikatakan ya Mas kalian, dalam ayat tadi maksudnya dalam Quran surat Al-Baqarah itu itu ayat ke-17 dan 18 gitu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan masaluhum kamathal ladzis taqada naro begitu. Falamma adoat ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Gitu. Jemaah yang Allah muliakan, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan begitu. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang orang-orang munafik ya. Dalam ayat tadi Allah menyatakan bahwa masaluhum, perumpamaan orang-orang munafik itu adalah kama salilladzi, seperti orang yang hendak menyalakan api begitu ya, kama salilladzi tauqada naro, hendak menyalakan api, hendak menyundut lilin begitu gitu ya. Falamma ado atsma haulahu. Nah, ketika apa namanya cahaya dari lilin itu menerangi sekitarnya, gitu ya. Dhahaballahu binurihim.
maka Allah kemudian menghilangkan cahaya itu, menghilangkan seberkas cahaya tadi, watarokahum, dan membiarkan mereka fi zulumatil layub sirun, dalam berbagai kegelapan sehingga mereka tidak bisa apa namanya melihat. Jamaah yang Allah muliakan, dalam memahami ayat tadi eh, kita kembali kepada rumusan. Apa rumusannya? Rumusannya adalah bahwa kalau Islam itu cahaya, sedangkan kekafiran itu adalah kegelapan. Itu rumusannya. Ya. Nah, ulangi, rumusannya apa? Rumusannya bahwa Islam itu adalah cahaya, sedangkan kekafiran itu adalah kegelapan. Nah, perumpamaan orang munafik itu seperti dengan masuknya dia. Kan orang munafik itu adalah orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Begitu ya? Orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Itu namanya orang munafik. Nah, begitu. Jadi ketika dia masuk Islam itu, ketika orang munafik itu mengucapkan dua kalimat syahadat, jamaah sekalian, nah, maka dia langsung masuk ke sebuah cahaya, begitu. Nah, masuk ke sebuah cahaya. Dengan masuknya Islam itu, dia masuk ke sebuah cahaya. Nah, tetapi karena masuk Islamnya itu hanya kepura-puraan, tidak dengan hati, ya, mengejar satu kepentingan begitu, maka otomatis keislaman masuknya kepada cahaya tadi, cahaya itu hilang kembali. Begitu. Karena Allah tahu bahwa dia itu masuk Islamnya bukan dari hati yang tulus, tetapi hanyalah untuk mengejar sebuah kepentingan. Jadi ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, teranglah dia di alam sekitarnya, teranglah dia karena masuk cahaya tadi. Tapi Allah Maha tahu bahwa dia itu masuk Islamnya karena suatu kepentingan tadi, sehingga kemudian dahaballahu binurihim. Allah kemudian menghilangkan cahaya atau seberkas cahaya itu, dan lebih parahnya lagi, watarokahum fi zulumatil la yubsirun. Dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan yang tidak berujung. Begitu jamaah sekalian. Nah, nilai nasihat yang kita ambil dari ayat ini adalah tentang orang munafik yang membangun semua aktivitas keislamannya adalah di atas kedustaan. Begitu. Jadi bagaimana jamaah sekalian? Jadi jamaah sekalian, nilai nasihat. Nilai nasihat, uh, Hanif, kalau sudah dikasih tahu Bapak ya. Mungkin sudah Bapak coba dites kembali. Ya, ya. Baik jamaah sekalian, ini kita share materi dulu. Ya sudah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah ada jamaah sekalian, sudah terlihat materinya. Ya. Nah, kembali lagi jamaah sekalian, eh, kita masuk pada sisi nasihat dulu ya. Jadi nilai nasihat yang kita dapatkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat eh, 17 dan 18 tadi ya, adalah yang pertama, bahwa apa tadi, bahwa orang munafik itu adalah mereka yang membangun semua aktivitas ibadahnya. Jadi begitu ya. Orang apa? Orang munafik itu adalah mereka yang membangun semua aktivitas ibadahnya, dari mulai syahadah
sampai kemudian naik haji, begitu? Itu rukun Islam tadi, itu dibangun di atas kedustaan. Jadi bagi mereka berbohong baik kepada dirinya, terlebih kepada Allah dan kaum mukminin, bahwa syahadah mereka sampai kemudian kepada haji mereka itu seluruhnya katanya katanya adalah karena Allah. Padahal itu semua dusta. Bukan karena Allah, tetapi ya karena untuk sesuatu kepentingan. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan itu dia. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita kaum mukminin pun juga terkena oleh sifat-sifat kemunafikan ini? Oh tentu. Ya, jawabannya betul. Kita terkena dengan sifat-sifat kemunafikan ini. Kapan? Yaitu ketika kita lengah. Nah, ya jamaah, ketika kita ini lengah, ya, maka boleh jadi aktivitas ibadah kita dari mulai syahadah sampai naik haji, yang mungkin rinciannya mungkin berupa mengajar, ya, rincian dari rukun Islam itu salah satunya kita mengajar, atau adik-adik mahasiswa dan pelajar belajar, ya. Nah itu eh, rincian daripada rukun Islam tadi adalah belajar dan mengajar. Boleh jadi ketika lengah terpapar dengan nilai-nilai kemunafikan, yaitu berupa kedustaan. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, kita berlindung dari sifat-sifat kemunafikan tadi, berlindung kepada Allah agar semua aktivitas kita ini betul-betul bernilai ibadah. Ya, gitu. Itu nasihatnya, jamaah sekalian. Baik kita sesi yang kedua kita mengulang minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita bicara tentang baiat untuk melaksanakan sholatnya, baiat untuk melaksanakan sholat. Begitu. Jamaah yang Allah muliakan, hadisnya adalah seperti tertera di layar masing-masing. Rasulullah junjungan kita dalam hadis yang mulia ini mengatakan, ini dari sahabatnya. Nah, kata salah seorang sahabat tadi, bayatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada teksnya. Bayatu, aku berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala iqamis shalah. Nah, begitu. Aku berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat. Kemudian apa lagi baiatnya? Baiatnya adalah wa ita'iz zakat, kemudian untuk menunaikan zakat, kemudian wa nushi, dan untuk bernasihat likulli muslim, kepada setiap muslim. Nah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomitmen, mengambil komitmen. Berbaiat itu maksudnya mengambil komitmen. Mengambil komitmen kepada sahabatnya untuk apa? Pertama adalah untuk menegakkan sholat. Kedua, untuk menunaikan zakat. Dan ketiga, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Begitu. Jamaah yang Allah muliakan, hadis ini kalau kita kaitkan dengan pendidikan dalam Islam. Nah, ya, pendidikan dalam Islam, jadi pendidikan Islam itu bukan bukan PAI saja. Semua pendidikan begitu, ya. Semua pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan selain agama, ya. Alhamdulillah kita di UPI ini lengkap, ya, adik-adik mahasiswa.
Dan nanti para pelajar yang mau masuk UPI, semoga eh, Allah menakdirkan untuk diterima ya. Jadi di kampus yang baik ini eh, kita lengkap, ada pendidikan umumnya, ada pendidikan agamanya, gitu ya. Nah, maksudnya di sini jamaah yang Allah muliakan bahwa pendidikan dalam Islam itu adalah semua aktivitas pendidikan, semua keilmuan yang diajarkan di kita ini, di UPI ini, adalah seluruhnya bisa terkategorikan sebagai pendidikan Islam. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu bukan pendidikan agama saja, pendidikan dalam Islam. Itu maksudnya. Nah, kalaulah kemudian proses pendidikan kita ini termasuk kepada pendidikan dalam Islam, tentu ada tiga komitmen yang harus diambil. Begitu. Yang pertama, jamaah sekalian, maka hendaklah terjadi bahwa hendaklah pendidikan itu berbasis baiat atau komitmen, berbasis komitmen. Ini yang perlu kita apa? Kita bangun begitu ya. Nah, kalau pendidikan itu berbasis komitmen atau baiat, maka pendidikan tidak hanya berupa transfer knowledge, tidak berupa transfer ilmu saja, tetapi akan melahirkan pembentukan komitmen nilai. Nah, ini yang sangat sangat kita rindukan, jamaah yang Allah muliakan. Jadi kalau pendidikan itu berbasis komitmen, maka pendidikan akan muncul bukan hanya sebatas transfer knowledge, tetapi juga merupakan pembentukan komitmen nilai. Nah, ini. Yang kedua, jamaah sekalian, hadis ini juga kalau dikaitkan dengan pendidikan dalam Islam akan melahirkan integrasi ibadah, ritual, dan sosial. Begitu. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bahwa bukankah para sahabat itu dibaiat atau atau kadang Rasul yang membaiat, kadang para sahabat yang membaiat kepada Rasulullah, itu mereka komitmen untuk melaksanakan sholat dan zakat. Nah, kalau begitu, sholat itu aspek spiritualnya dan zakat aspek sosialnya. Nah, begitu. Betapa indahnya jamaah yang Allah muliakan. Kalau kampus kita dan tentu saja kampus-kampus yang lainnya, ya dari di negara kita ini, apabila eh, sistemnya itu mengadakan integrasi ibadah ritual dan sosial tadi. Nah, sehingga akan lahirlah di samping kecerdasan kecerdasan apa kecerdasan pemikiran kita juga ada kecerdasan spiritualitas gitu. Dan yang ketiga, ya mas kalian, pendidikan akhlak sosial. Nah, pendidikan akhlak sosial. Nah, di sini kita mengambil dari komitmen untuk melaksanakan nasihat sebagai bentuk kepedulian dan karakter. Dan yang keempat, ya mas kalian, apabila hadis ini dikaitkan dengan pendidikan dalam Islam, itu akan melahirkan kontinuitas amal. Begitu. Nah, tentu saja kalau dalam bahasa kita ini, jamaah sekalian, adalah adanya sustainable education. Begitu. Nah, oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan,
Jamaah sekalian, baiat menunjukkan keberlangsungan praktis, bukan sesaat. Nah, begitu ya. Jadi kalau seumpama komitmen itu berhasil dibentuk, ya, komitmen itu berhasil dibentuk, maka ini akan melahirkan keber, akan melahirkan keberlanjutan, yang keberlanjutan praktik, ya, bukan sebuah hal yang sesaat. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, jamaah sekalian, pada bahasan minggu kita yang lalu, dan insya Allah ini disiarkan dalam tiga, tiga media ya, disiarkan langsung, maksudnya siaran, apa, ada siaran ulangnya yang bahasan kita kemarin, pertama di apa di channel pribadi saya sendiri, jamaah sekalian, kemudian di apa channel IPAI, dan juga yang paling utama di channelnya TV UFI. Dan hari ini kajian kita disiarkan juga melalui Zoom, IPAI dan TV UFI. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya jamaah sekalian, hadis ini menegaskan bahwa inti keislaman bukan hanya keyakinan, tetapi pertama adalah komitmen, adanya komitmen atau baiat. Kedua, adanya ibadah yang konsisten. Dan ketiga, adanya kepedulian sosial. Nah, demikian bahasan kita pada minggu yang lalu, jamaah sekalian. Ya, dan insya Allah bisa dilihat di siaran ulangnya. Jamaah yang Allah muliakan, ini apa Hanif, eh, kita sapa-sapa dulu ya, karena yang bersama kita ini, yang membersamai kita ini ada Bapak Ibu kita, Bapak Ibu dosen kita, kemudian Bapak Ibu eh, masyarakat lainnya, dan tentu saja sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa, dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai, ya, eh, itu bahasan kita yang lalu. Nah, adapun bahasan kita hari ini, jamaah sekalian, adalah terkait dengan eh, batasan jamaah, ya, batasan jamaah begitu. Nah, hadisnya yang mana? Hadisnya adalah hadis yang ini. Nah, hadisnya yang ini. Jamaah yang Allah muliakan, eh, bagi jamaah sekalian yang ada kitab Bukhari-nya, ya, boleh jamaah sekalian melihatnya di eh, bab mawakit, bab sholat berjamaah, gitu ya. Atau kalau memang terkendala untuk mendapatkan kitab Sahih Bukhari-nya, jamaah bisa mendownload saja di Google, ya, di Google. Insya Allah hari ini kita belajar sangat-sangat mudah untuk mengakses informasi. Walaupun tentu saja harus sangat selektif juga untuk mengaksesnya. Mudah mengakses informasi harus dibarengi dengan ketatnya dalam dalam mengambil informasi tadi. Atau jamaah sekalian, rahimakumullah, kalau seandainya jamaah sekalian berkenan, bisa jamaah sekalian untuk masuk ke grup kajian Bukhari, karena materi ini langsung di-share via grup tadi. Alhamdulillah jumlah grupnya sudah banyak, tinggal mungkin jamaah sekalian boleh untuk mengusulkan kira-kira dengan jumlah grup yang sejumlah itu, eh, mau diapakan supaya bisa berkah untuk kita semua. Jangan sampai yang pertama tentu jumlah grup kita ini yang mencapai kira-kira ada berapa kan itu 500-an ya. Itu apa kalau hanya untuk
mengisi untuk wadah kajian Bu Sohib Wahli saja tentu oh, masih mubadir ya. Tentu saja jamaah bisa menggunakan pada aspek-aspek yang sangat sangat bermanfaat ya. Di antaranya untuk pendidikan, untuk men-share hal yang bermanfaat pendidikan atau mungkin produk-produk ekonomi kita boleh ya untuk saling memberikan apa namanya kemanfaatan di antara kita. Baik jamaah sekalian, hadisnya adalah seperti tertera, kita bacakan saja. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa Musaddad. Nah, begitu jemaah ya. Jadi di sini hadatsana eh, telah menceritakan kepada kami ya, telah menceritakan kepada kami siapa Musaddad. Nah, ini subjeknya ini. Kalau kata santri ini failnya. Nah, ya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Kami ini siapa? Kami di sini Imam Bukhari maksudnya. Ya. Dia telah menceritakan kepada kami, itu kepada Imam Bukhari, siapa? Yakni Musaddad. Berarti Musaddad ini adalah gurunya Imam Bukhari. Qala beliau Musaddad tadi berkata begini, dalam rangka apa Imam Musaddad berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Sehingga kata Musaddad, hadatsana telah menceritakan kita kepada kami. Siapa? Yakni Yazid bin Zurai. Yazid bin Zurai. Nah, ini berarti kalau begitu Yazid bin Zurai ini adalah gurunya Musaddad. Begitu. Gurunya Musaddad. Kemudian qala berkata itu Yazid bin Zurai. Nah, dalam rangka apa? Sama, dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang disampaikan kepada Musaddad. Sehingga Yazid bin Zuraid berkata kembali, kata beliau, hadas sana telah menceritakan kepada kami siapa? Khalid. Nah, berarti Khalid gurunya Imam Yazid bin Zuraid. Nah, begitu jamaah sekalian. Kemudian Khalid mendapatkan hadis ini adalah an Abi Kilabah dari Abu Kilabah. Abu Kilabah mendapatkan hadis ini an Malik dari Malik bin Al-Huwaris. Dari Malik bin Al-Huwaris. Ya. Nah, beliau ini adalah, tentu saja beliau adalah sahabat yang jumpa dengan Nabi. Sehingga kata Malik bin Al-Huwairis, ya, dia mendapatkannya hadis ini anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala yang bersabda. Nah, jadi ini nyampe ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah bersabda, jamaah yang Allah muliakan, yaitu kata beliau, "Iza apabila hadarat telah hadir, apa yang telah hadir? As-sholatu itu sholat. Nah, apabila sholat sudah hadir, ya, kemudian fa'alzina maka beradanlah untuk kamu, ya, maka beradanlah seseorang untuk kami, ya. Kemudian wa aqima dan sholatlah kalian berdua. Begitu. Kemudian liyu ummakuma supaya mengimami kepada kalian berdua. Siapa yang harus mengimami kepada kalian berdua? Akbarokuma yang paling
besar, yang paling tua di antara kalian berdua. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Nah, ini terjemahannya, terjemahan bebasnya ada di layar masing-masing, ya. Nah, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, dari hadis tadi, ya, dari hadis tadi kita bisa melihat penjelasannya sebagai berikut. Oh, yang pertama, batas minimal jamaah adalah dua Dua. orang. Begitu, batas minimal jamaah berapa? Dua orang. Begitu. Adakah dalil lain yang bercerita tentang batas minimal berjamaah itu dua orang? Ada, yaitu ini dalil ini, ya. Eh, Kata Rasulullah, al isnani, dua orang itu, fama fauqahuma, atau lebih, jamaatun, adalah jamaah. Nah, gitu. Gitu ya, jamaah yang Allah muliakan. Hmm. Jadi dua orang itu atau lebih adalah jamaah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh beberapa ulama hadis seperti eh, Ibnu Majah dan eh, Al-Hakim, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, itu jelas, ya. Jadi eh, ini bukan diriwayatkan, yang tepat itu, mohon maaf, dikeluarkan, ya, jamaah sekalian, dikeluarkan. Jadi bukan diriwayatkan tapi dikeluarkan, begitu. Itu yang paling tepat, begitu. Kalau diriwayatkan mungkin ini riwayat Imam Bukhari, gitu ya. Berarti Imam Bukhari rawi. Riwayat Ibnu Majah, berarti Ibnu Majah itu rawi. Nah, itu kan, apa betul Ibnu Majah rawi? Apa betul Imam Bukhari rawi? Kan tidak begitu tepat, ya. Nah, begitu. Sebab posisi Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan Al-Hakim adalah sebagai mudawin. Nah, mudawin itu penulis hadis, gitu. Bukan periwayat hadis. Baik, itu jamaah sekalian. Kemudian kita masuk kepada penjelasan makna hadis, ya. Arek update tuh cai-cai atau arek ngalang-ngalangan. Jamaah yang Allah muliakan, eh, apa namanya, penjelasan makna hadisnya bahwa tentang jumlah paling kecil, jumlah minimal dari hadis itu kan, jumlah minimal dari jamaah itu kan dua orang, ya. Ini juga di samping dikuatkan oleh hadis ini, juga dikuatkan oleh hadis lain di mana Rasulullah pernah berjamaah bersama Abdullah bin Abbas ketika beliau melaksanakan sholat malam. Namun posisi Abdullah bin Abbas ketika masbuk, ya, itu salah, sehingga Nabi membetulkan posisi beliau, ya, di sebelah kanan diputar. Rasul mengambil kepala Ibnu Abbas dan diputar ke sebelah kanan, gitu. Nah, dalam hadis itu jumlahnya dua orang, yaitu Rasulullah dan Ibnu Abbas, gitu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa satu imam ditambah satu makmum adalah jamaah yang sah, begitu ya. Nah, itu. Baik, itu Bapak dan Ibu, eh, sekalian, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan ada di mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai, ya. Demikian berarti sah, ya, sah. Kalau dalam berjamaah itu ada satu imam, ada satu makmum, begitu. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita, nah, coba kita lihat hikmah dari hadis yang kita bahas tadi.
Yang pertama, hikmahnya memudahkan umat. Nah, jadi memudahkan umat, gitu. Ya, kenapa tidak mudah? Kenapa mudah? Karena ternyata untuk mengejar pahala berjamaah itu tidak harus banyak orang, begitu. Ya, ya. Bahkan dua orang pun sudah bernilai jamaah, jamaah, begitu. Tentu saja bisa mendorong kebersamaan dengan berjamaah itu memberikan inspirasi dan mendorong kebersamaan. Gitu. Nah, kemudian tadi bahkan dua orang pun sudah bisa bernilai jamaah dan kemudian kalau kita kaitkan dengan pendidikan, di antaranya dapat membentuk kebiasaan kolektif. Nah, itu jamaah ya. Jadi kalau kita bisa bisa apa? Bisa berjamaah dalam sholat, maka ini bisa membentuk kebiasaan kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip kontinuitas amal. Prinsip kontinuitas amal sebagaimana dalam hadis Bukhari, tapi ini sudah lewat ya, jamaah sekalian udah kita bahas lama ya, karena kajian hadis ini sudah kira-kira sudah 5 tahun berjalan ya, walaupun dengan segala apa ada berhentinya karena ada kendala ini dan itu ya. Udah kita bahas tentang bahwa sebaik-baiknya amal itu adalah adwamuha wa in qalla. Nah ini. Nah, tetapi kalau jamaah misal akan membahasnya kembali, boleh kita bahas kembali karena mengulang itu adalah ciri daripada ahli ahli ilmu. Nah, jadi dalam hadis yang lalu, jamaah sekalian, Rasulullah bersabda bahwa ahabul amal, amal yang paling dicintai itu adalah adwa muha yang paling dawam. Yang paling dawam itu yang bisa terjaga keberlangsungannya wa in qalla, walaupun sedikit. Tidak banyak sih, hanya membaca Al-Qur'an aja tiap ba'dah subuh misal. Hanya hanya satu ayat aja atau hanya 5 ayat aja. Tetapi itu dawam kita lakukan, maka sungguh kata Rasulullah itulah ahabul amal ilallah. Amal yang paling dicintai menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pendidikan, hadis yang tengah kita bahas ini itu tentang jamaah tadi adalah dapat membentuk kebiasaan kolektif. Begitu ya sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini khawatir apa jatah untuk kita kita berdiskusi sedikit. Ya. Mohon maaf masih online karena berbagai keterbatasan. Insya Allah mungkin kita lihat situasinya lagi, kita bisa hibrid. Kita hibrid karena ada yang beberapa yang bertanya ya, Hanif, bagaimana katanya kita bisa bisa offline. Nah ini kita lihat perkembangannya. Jadi mereka yang pertama adik-adik mahasiswa ya ingin Iya, Bapak. ingin apa ingin ini program kita Masjid Al Furqon UTC ya, tetapi kita hanya ketemunya di Maya begitu ya, jadi sangat aneh ya. Kita Hmm. memakmurkan masjid, masjidnya kosong. Yang makmur malah di Zoom Heeh, Bu. ya. Tetapi tentu saja ini Bu. semua kita lakukan Teh dengan kosong, Mbak. berbagai keterbatasan dan tentu Gula saja Mbak ada adanya online ini juga untuk 5.000. mewadahi silaturahmi Hmm. kita kepada seluruh kalangan masyarakat yang lebih luas lagi, bahkan mungkin eh, sedunia kita. Karena ternyata pada beberapa bagian ada juga yang menyaksikan kita ini, ada yang menyaksikan di Saudi, ada yang menyaksikan di mana-mana ternyata begitu. Nah, baik jemaah yang Allah muliakan, apabila ada yang akan Pak, Bang. didiskusikan,
Silahkan untuk apa? Untuk menulis di kolom chat atau langsung membuka mikrofonnya bagi Baik. mereka yang di Zoom atau mereka yang melihat di TVUP boleh juga untuk memberikan apa diskusi dan sebagainya via via chat dan nanti petugas di TVUP akan menelpon kepada Hanif ya kepada MC kepada panitia. Terima kasih. Eh, saya serahkan kepada Hanif. Silakan Hanif. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG atas pematerian yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kami beritahukan kepada para peserta, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada yang ingin bertanya untuk dapat mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Non. Tadinya Indra, ini ya ada terus cina ya tipe skesmas tuh cina kemarin cina. Pada para peserta, jika ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung raise hand saja, langsung mengangkat tangan. Baik, kepada Kang Lintang Ardiansyah, kami persilahkan. Pada Kang Lintang, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elan, sehat Pak Elan? Alhamdulillah, Lintang. Mhm. Ya, maaf Pak Elannya Selamat. belum bisa on cam Pak Elan ini. Saya Oh baru ya, bentar ya, bentar. ya nggak apa-apa, Lintang. Silakan. Semoga sehatnya Pak Elan di Amin. tunggu kajian offline-nya ya Allah. teman-teman. Sudah kangen dengan Pak Elan. Pingin kajian Mhm. bareng lagi. Iya, Alhamdulillah. Lintang, ya. Ini Pak ada sedikit pertanyaan Pak. Sebenarnya terkait sholat berjamaah ini ya Pak. Jadi mungkin banyak juga yang mendapat di kasus ya ketika kita sudah sedang gitu melaksanakan sholat munfarid, mungkin dalam niatnya juga ya kita niatnya sholat munfarid gitu, tapi tiba-tiba ada makmum gitu, ada orang yang menepuk pundak kita dan ikut sholat bersama kita gitu kan. Dan yang awalnya kita tadi niatnya ingin sholat munfarid saja, apakah itu otomatis bakal terhitung sholat berjamaah juga gitu ya dan sah bagi kedua-duanya atau seperti apa gitu Pak ya tadi. Itu aja dulu Pak pertanyaan. Ya, baik. Langsung aja dijawab ya, Anit. Takut lupa. ya Bapak, Iya, dipersilahkan. Lintang nih, Kang Lintang ini kakak kelasnya Anit ya dari teman-teman ya. Mm-mm. Baik, jamaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan dari adik kita ya, dari Lintang. Sekarang mungkin semester berapa Lintang? Semester 7 ya. Nah, baik. Eh, jadi ketika kita sholat munfarid itu mungkin terjadi karena menyempurnakan sholat, ya. Jadi kitanya datang dalam kondisi terlambat. Nah, kemudian setelah imam dan jamaah awal itu selesai bersalam, nah kita ini harus melaksanakan apa yang belum sempurna, beberapa rakaat yang belum sempurna kita kita sempurnakan ya. Tiba-tiba datang juga orang yang baru dan ingin berjamaah bersama kita yang tengah sholat munfarid menyempurnakan sholat tadi. Nah, sehingga dia mengasih tahu dengan menepuk sedikit pundak kita. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk jamaah? Nah, tentu tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah. Sekecil apapun aktivitas ibadah kita,
sekurang apapun, secacat apapun, kalau dibilang cacat ya, secacat apapun aktivitas ibadah kita, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Maka dengan demikian hal tersebut adalah termasuk daripada jamaah. Ya gitu ya. Nah gitu. Ini di pertanyaan dari Lintang ini bagus sekali untuk mengulang bahasan kita di belakang. Mungkin bahasan khusus tentang itu rasanya belum terbahas, tetapi hadis-hadis umum terkait dengan itu sudah dibahas. Nah, jadi dengan pertanyaan ini, alhamdulillah kita mendapatkan berkah, yaitu mengulang bahasan kita yang lalu. Kembali lagi jamaah sekalian, buat ciri orang yang berilmu itu adalah mengulang, begitu, mengulang dan mengulang. Nah, jadi kembali eh, bahwa orang yang ditepuk pundaknya tadi adalah dengan makmum tadi adalah termasuk jamaah dan berhak untuk mendapatkan eh, berapa derajat? Ada dua dua itu kan? Ada 27 derajat dalam riwayat yang satu, dalam riwayat yang lain 25 derajat dalam perjalanan. Gitu. Demikian eh, Intan. Terima kasih ya. Silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Pamit, maka Ini Pak, Punten boleh nambah lagi Pak satu lagi nggak Pak? boleh silakan. Saya jadi keingetan lagi Pak waktu saya dulu pernah study tour Pak ya waktu SMP atau SMA saya kurang ingat. Dan keadaan waktu itu ketika istirahat di rest area Pak. Jadi kan ada masjid ya di sana. Dan posisinya saat itu sedang ada sholat berjamaah juga dan kalau tidak salah itu sudah di masuk ke rakaat terakhir. Nah, Mm-mm. karena kita ada beberapa orang nih Pak yang mau sholat juga dan ini mah udah masuk ke rakaat akhir nih kayaknya kita bikin jamaah baru aja di belakang. Kenapa kalau secara hukum apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak Pak gitu? Karena ya kebetulan pada saat itu saya melaksanakan sholatnya membuat jamaah baru gitu Pak pada saat itu karena ya kurangnya pengetahuan saya pada saat itu Pak. Ya, baik. Nah, bagus sekali ya. Bintang, alhamdulillah. Ini jamaah sekalian hal-hal yang rincian persoalan yang memang sepele tapi tidak bisa disepelekan. Begitu ya. Disebut sepele, ya sepele seperti itu hanya persoalan itu. Tetapi tidak bisa disepelekan karena menyangkut hukum akan sah tidaknya sholat dimaksud. Gitu. Nah, baik jamaah sekalian, kalau jamaah yang belum selesai sholat itu adalah jamaah pertama, begitu jamaah pertama, maka kita tidak boleh untuk melaksanakan jamaah yang kedua, kecuali jamaah pertama imam maksudnya sudah melaksanakan salam, begitu. Ya kalau imam pada jamaah pertama itu salam, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Nah, baru kita boleh membuat jamaah baru. Tetapi kalau imam belum selesai, jamaah pertama belum selesai, maksudnya imam tadi belum selesai, maka kita harus nunggu. Kita harus nunggu untuk kalau memang rakaatnya rakaat terakhir ya, Eh, atau mungkin apa namanya tanggung ya untuk gabung ya. Nah, maka kita harus nunggu dulu sampai jamaah yang pertama itu selesai, yaitu dicirikan dengan salamnya imam tadi. Nah, baru setelah itu kita yang baru datang boleh untuk komat dan membuat jamaah jamaah baru untuk jamaah sekalian ya. Nah, itu mm-mm. Begitu Bintang. Nah, posisinya gimana saat itu? Apa jamaah baru? Bukan. Maksudnya jamaah yang pertama itu jamaah awal atau jamaah mana? Nah, gitu itu yang jadi persoalan.
jamaah pertama, tidak boleh kita membuat jamaah berikutnya kecuali sudah selesai jamaah yang pertama. Begitu perintah. Alhamdulillah jamaah sekalian. Ya, Hanif, maka Baik, terima kasih kepada Pak Elan atas jawabannya. Nah, kemudian kami mungkin membuka satu lagi pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. ya, jamaah yang Allah muliakan. Kalau tidak ada, ini Hanif sambil nunggu ya satu satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ini Hmm, waktunya sudah habis, tapi kalau ada yang akan ditanyakan boleh. Nah, hmm, sambil menunggu jamaah sekalian, baik kita mengulang dulu bahwa eh, jumlah berjamaah itu paling kecil adalah dua orang. Begitu ya. Kemudian hikmah dari berjamaah sholat itu ada, kalau kita teliti ada sekitar 5. Ini mungkin bisa bertambah lagi ya. Tapi ambillah yang kita bisa ambil untuk sementara adalah pertama, hikmah dari berjamaah itu terutama berdasarkan hadis ini yang menunjukkan bahwa jumlah jamaah itu 2 orang. Maka yang pertama memudahkan umat, begitu. Nah, yang kedua tidak harus banyak orang untuk mendapatkan pahala jamaah, begitu. Yang ketiga bisa mendorong kebersamaan. Yang keempat bahkan 2 orang pun sudah bisa bernilai jamaah. Dan apabila dikaitkan dengan masalah pendidikan, di antaranya hadis ini dapat membentuk kebiasaan kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip kontinuitas amal yang dicintai oleh Allah, yaitu amal sedikit namun terjaga keberlangsung. Demikian jemaah sekalian, bahasan kita hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamid, pembahasan acara. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya yang bermanfaat untuk Bapak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi penutupan. Nah, untuk menutup kajian kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillah, kami selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu acara dan ketika berlangsungnya acara terdapat kekurangan, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian Sahih Bukhari sore ini. Akhir kata, saya Muhammad Al-Hanif, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik.